Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan, dibukakan pintu-pintu ya atau jalan-jalan syurganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu, tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi wasilah untuk keberkahan kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita, dan mudah-mudahan semakin hari kita semakin tafaqquh fiddin, semakin paham terhadap agama yang ajaran Islam yang kita yakini, sebagaimana dalam hadis may yuridillah bi khairan yufaqih fiddin, barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan satu ayat, satu hadis yang kita bahas di setiap harinya semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mendekatkan diri kita juga timbul ya rasa cinta yang semakin hari semakin besar terhadap Allah, juga pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk hari ini masih sama ya, masih bagaimana kita menguatkan diri di bulan yang istimewa ini dengan mengetahui segala fadilahnya, segala keutamaannya, supaya kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan ya dengan waktu yang istimewa ini. Setiap detik-detik begitu berharga di bulan Ramadan, maka bagaimana dan seharusnya kita akan bahas ya, bahwa saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini kita masih seputar Ramadan ya. Nah, ini bahwa Ramadan itu adalah kita masih mempelajari fadilah ya, fadilah keutamaan bulan Ramadan dengan segala isinya nanti ya, bahwa bulan Ramadan itu adalah, kita sudah memahami, sudah membahas kemarin bahwa bulan yang penuh berkah gitu ya, bahwa keberkahannya itu terletak pada syahrul khairat, bulan terhimpunnya berbagai kebaikan di bulan Ramadan, bahwa keberkahan ini adalah isbat fil khair ya, ketetapan ada dalam kebaikan. Jadi bahwa kebaikan yang terus menerus ya dalam sebuah perkara. Nah, itu makanya bulan Ramadan juga bulan yang betul-betul dipenuhi keberkahan, dipenuhi kebaikan gitu ya, sehingga para ulama salaf ya betul menjaga waktu yang mereka miliki pada bulan Ramadan. Kemarin sudah kita bahas bagaimana para salafus salih gitu ya, mereka begitu mujahadah, begitu bersungguh-sungguh gitu ya dalam mengisi waktu di bulan Ramadan. Nah, tentang keberkahan bulan Ramadan ini sudah disampaikan ya dalam salah satu hadis, bahwa atakum Ramadan syahrun mubarak, atau dengan kalimat lain ya ada qad ja'akum syahrun Ramadan syahrun mubarak. Nah, ini bahwa telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah gitu ya. Ini hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, kemudian bahwa Ramadan juga adalah syahrul ibadah ya,
bulan ibadah, bahwa di bulan Ramadan Allah dan Rasulnya memerintahkan beberapa ibadah yang sangat agung ya, yang ada di bulan Ramadan tidak ada di bulan lainnya gitu ya. Syariat saum, kemudian juga zakat ya, zakat fitrah ya, di nanti menjelang Idul Fitri ya, di hari terakhir. Kemudian ada syariat sholat tarawih gitu ya, kemudian ada syariat iktikaf. Nah, dan juga memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar ya, sampai Nabi menghidupkan tidur hanya sedikit sekali ya. Jadi para salafus sholih mereka itu ihya, senantiasa menghidupkan malam gitu ya, apalagi di 10 malam terakhir, bahwa bulan Ramadan dengan segala macam ibadah yang begitu agung di dalamnya, dan syariat saum dengan segala keistimewaannya, juga zakat ya, ada syariat zakat bahwa mensucikan harta kita, mensucikan diri kita ya, kemudian dengan sholat tarawih. Nah, begitu para sahabat mereka bermujahadah sampai sholat tarawihnya itu dalam satu rakaatnya kemarin dibahas itu ada 200 ayat yang mereka baca gitu ya. Subhanallah, makanya di Ibnu Taimiyah yang menyampaikan bahwa wajib mendekatkan diri pada Allah, nah dengan melakukan hal-hal wajib dulu ya sebelum yang sunnah. Jadi mendekatkan diri pada Allah dengan perkara yang sunnah dianggap sebagai ibadah jika kita melakukan sesuatu yang wajib, karena di luar sana ada juga ya saum tetapi tidak melakukan sholat atau yang lainnya gitu ya. Nah ini jadi di bulan yang syahrul ibadah, bulannya ibadah, di antara 11 bulan mungkin kita masih banyak malesnya, banyak tergodanya hubud dunia kita yang kuat gitu ya. Tetapi di bulan Ramadan, bulan ibadah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin di bulan ini. Dan juga syahrul maghfirah ya, bulan ampunan, bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan mengikis habis ya, mengikis habis dosa kita ya. Innama summiya Ramadan li'annahu yarmadu dzunub ayyuhrikuha bil a'malis shalihah, bahwa kenapa Ramadan itu dinamakan bulan Ramadan, karena yarmadu dzunub, membakar seluruh dosa ya, yuhrikuha, membakar dosa-dosa, bil a'malis shalihah, dengan amal soleh yang kita lakukan. Nah ini jadi bulan Ramadan kita di 11 bulan itu banyak dosa, misalkan banyak maksiat, banyak kelalaian, banyak berbagai hal ya. Maka saatnya di bulan Ramadan ini banyak bertaubat kepada Allah, meningkatkan ibadah, bahwa dalam hadisnya ya, man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan ingin mendapatkan pahala, gufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka gufira diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzanbih, semua dosa yang sudah lewat. Nah jadi bahwa menurut Imam Ibnu Al-Jauzi ya rahimahullah, bahwa wa kama ghafara lahum bi da'wati wahid minhum wa huwa Yusuf, kadzalika yaghfiru dzunuba 11 syahran bi barakati syahri Ramadan, bahwa dengan sebagaimana permohonan ya Nabi Yusuf kepada ayahnya tentang kesalahan saudaranya yang 11, kemudian ayahnya mengampuni, kadzalika yaghfiru dzunuba 11 syahran, demikian juga Allah mengampuni dosa-dosa kita di 11 bulan yang lalu, bi barakati syahri Ramadan, dengan berkah bulan Ramadan. Nah subhanallah ya, makanya variasinya itu sangat banyak sekali dalam bulan Ramadan. Kita diingatkan, man shoma Ramadana, barang siapa yang saum Ramadan maka akan mendapatkan maghfirah, ampunan. Man qoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat ya, qiyamu Ramadan, kita juga akan mendapatkan maghfirah, ampunan. Man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang mencari ya Lailatul Qadar, nah menghidupkan malam-malam, mencari bulan
malam kemuliaan, maka Allah akan memberikan maghfirah. Nah, subhanallah sekali bahwa sayyidul khairat merupakan terkumpulnya berbagai kebaikan di bulan Ramadan. Maka ketika maka surat asbabul maghfirah fi Ramadan kana alladzi tafutuhul maghfirah fihi mahruman ghayatal hirman. Jadi semakin banyak sebab mendapatkan ampunan dosa di bulan Ramadan. Tadi ya banyak dengan siamnya, dengan tarawihnya dan sebagainya. Nah, maka siapa yang tidak mendapatkan pengampunan, maka sungguh dia sudah bernasib buruk gitu ya. Jangan sampai kita termasuk golongan yang bernasib buruk karena banyak sebab untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Tadi dengan saum kita, dengan tarawih kita, dengan menghidupkan malam mencari Lailatul Qadar, dengan tadi zakat kita, dengan berbagai hal ya yang ada di dalamnya di bulan Ramadan. Nah, kemudian ini juga ya bulan yang mulia ya, bulan yang mulia. Nah, bahwa Ramadan kenapa menjadi mulia? Karena di dalamnya turun ya kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran, yang dibawa oleh manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam, pada bulan yang mulia yaitu Ramadan, pada malam yang begitu sangat mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan kemuliaan ya, bahwa di antara kemuliaannya Al-Quran Ramadan itu adalah karena tadi ada turun kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran ya. Jadi semuanya serba mulia, dibawa oleh manusia yang paling mulia ya di dunia, yaitu Nabi Muhammad, diturunkan oleh malaikat yang sangat mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam pada bulan yang sangat mulia yaitu namanya Ramadan, di malam yang sangat mulia, bahkan lebih baik ya daripada 1000 bulan. Nah, itu adalah malam Lailatul Qadar, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya yaitu permulaan Al-Quran. Nah, ini subhanallah ya, bahwa di surah 185, nah ini bahwa hudalinas, Quran itu nanti sebagai petunjuk untuk kita gitu ya, wabayinat sebagai penjelas, pembeda, minal huda ya, wal furqan, kemudian mampu membedakan antara hak dan yang batil. Nah, sehingga kemarin sudah disampaikan ya bagaimana para salafus salih mereka begitu mengistimewakan Ramadan dengan Al-Quran, dengan melakukan berbagai bacaan ya, diantaranya yang bisa kita tiru gitu ya, dari siapa, banyak sekali ya, Imam Bukhari juga nih, Imam Bukhari, bahwa kana yakhtimu fi Ramadan fi nahar kulla yaum khatmah gitu ya, bahwa Imam Bukhari selalu menghatamkan Al-Quran di siang hari itu hatam gitu ya, wa yaqumu ba'da tarawih kana salasah layal bi khatmah gitu. Nah, ini bahwa subhanallah ya para salafus salih. Nah, kemudian Ramadan juga adalah bulan ketaatan, bahwa tidaklah seorang hamba menahan diri ya dari makan, minum, jima ya, berhubungan suami istri, melainkan karena patuh dan tunduk atas perintah Allah. Sehingga Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa patuh itu tanpa syarat gitu, bahwa ketaatan itu tanpa tapi. Nah, ini bahwa bulan Ramadan itu memiliki kedudukan yang mulia ya, dan pahala ketaatan ini apabila dilakukan pada saat itu besar dan dilipat gandakan. Nah, demikian juga maksiat atau dosa lebih dahsyat dan lebih besar dosanya dibandingkan dilakukan pada bulan lainnya gitu ya, bahwa kita sudah mempelajari di sebelumnya bahwa kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah gitu ya, bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia yudha'aful hasanah asyru amsalihha, bahwa Allah melipat gandakan dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat gitu ya. Kalau Allah azza wa jalla dan Allah berfirman, illa saum, kecuali saum,
fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya gitu. Jadi pahala yang tidak terbatas ya dengan saum ini, bahwa di sini subhanallah disampaikan bahwa tidaklah seorang hamba kita menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berhubungan suami istri ya, itu atas dasar patuh, atas dasar tunduk kepada perintah Allah. Sehingga Ramadan ini menjadi pendidikan, menjadi melatih kita untuk bahwa patuh itu harus tanpa syarat gitu ya, bahwa taat itu tanpa tapi gitu. Nah ini subhanallah sekali ya di bulan Ramadan, bulan yang penuh ketaatan. Mudah-mudahan kita ya memiliki karakter yang tadi, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi gitu ya. Nah ini, nah kemudian juga kita lihat ya, harus memahami juga fikihnya. Diantaranya saum itu ya secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Kalau secara istilahnya kita sudah sangat tahu ya, al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan, minum, dan apa-apa yang pembatal saum ya, disertai dengan niat beribadah kepada Allah, min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar sidik ya, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah ini hukumnya wajib ya. Nah, hukumnya wajib. Nah sehingga sudah disampaikan di sebelumnya juga. Ini dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil wajib saum bahwa diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian meraih takwa ya, meraih derajat takwa. Nah di sini misalnya ada lagi yang lainnya, hadisnya dikuatkan dengan hadis akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam qala syahru ramadan illa an tatawwa syai'an. Kabarkan kepadaku mengenai saum yang Allah wajibkan. Kemudian Rasulullah menjawab, syahrul ramadan, yaitu wajib adalah, yang wajib itu adalah saum Ramadan, illa an tatawwa syai'an, terserah setelah itu engkau mau menambah sunnah lainnya. Yang terpenting ini ya, saum Ramadan. Nah kemudian bahwa di sini akibatnya ya, akibatnya yang sengaja misalnya buka saum tanpa uzur gitu ya, maka ancamannya tidak main-main ya. Di sini ancamannya tidak main-main, bahwa mulut dirobek di neraka ya. Rasulullah mengisahkan mimpi beliau bahwa kemudian aku, kata Rasul, dibawa, tiba-tiba aku melihat ada sekelompok orang ya, tergantung terbalik ya, dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas, jadi kakinya ada di atas. Kemudian ujung-ujung mulut mereka sobek, mengalirkan darah. Kemudian aku bertanya, kata Rasul ya, mereka itu siapa? Nah kemudian para malaikat menjawab ya, mereka adalah orang-orang yang berbuka saum sebelum waktunya. Nah ini juga ya kepada kadang ya, misalnya harus disampaikan pada murid kita atau kepada orang-orang terdekat kita ya, jangan sampai tidak saum tanpa uzur gitu. Nah kemudian juga ancamannya bahwa yang tidak saum tanpa uzur itu lebih jelek gitu ya daripada seorang pezina gitu. Bahwa barang siapa yang sengaja tidak saum Ramadan gitu, tidak karena sakit atau tidak karena uzur lainnya, maka dosa yang dilakukannya itu lebih jelek dari dosa seorang pezina gitu ya, lebih jelek dari dosa seorang pecandu khamar. Bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya gitu ya, dan disangka sebagai orang yang terjangkit kemunafikan dan penyimpangan. Jadi dia termasuk yang sesat, termasuk munafik gitu ya. Imam Az-Zahabi ya dalam Al-Kabairnya menyampaikan seperti itu, bahwa saking ancamannya luar biasa gitu ya bagi yang saum tanpa uzur. Kemudian kita juga harus memahami ya syarat-syaratnya, bahwa syarat saum Ramadan itu ya tentu saja muslim, kemudian sudah balik ya. Walaupun kemarin para sahabat mengajarkan ya,
nusawi musibyanana, kami mengajarkan saum untuk anak-anak kami ya, sehingga membuatkan al-lu'bah ya, mainan gitu ya, supaya mereka itu ketika ada yang nangis maka diperlihatkan mainan itu sehingga bisa bertahan sampai buka gitu ya. Tetapi itu untuk hanya belajar ya, yang belum balik. Kemudian tentu saja yang berakal, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, tidak dalam keadaan maridon, sakit, juga menetap ya. Kalau yang safar ada rukhsah ya, kemudian istitoah mampu saum, kemudian suci dari haid, dari nifas gitu ya. Nah, jika tidak terpenuhi syaratnya maka tidak wajib saumnya. Seperti tadi yang safar gitu ya, boleh fa'iddatu min ayyamin ukhar, nanti diganti di hari lain gitu ya. Yang sakit juga sama gitu. Nah, kemudian niat juga ya, niat dalam saum, bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung niat ya. Nah, ini harus yang pertama at-tabiat, berniat di malam hari sebelum subuh ya, bahwa barang siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh maka tidak ada saum untuknya gitu. Jadi pentingnya niat nih, bahwa barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum subuh maka tidak ada saum baginya. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat apakah niatnya dilafadkan, kita sama-sama menghargai bagi yang talafud biniyah ya, melafadkan niat dipersilahkan, dan bagi yang sudah meyakini bahwa niat mahal fil qalbi ya, tempatnya di hati, dipersilahkan gitu ya. Kan ini adalah majelis ya, saya hanya menyampaikan saja, misalkan ada sekelompok tertentu yang niatnya dalam hati, ada yang talafud biniat gitu ya. Kemudian at-ta'yin, menegaskan niat gitu, bahwa niat saumnya itu harus tegas, apakah niat kita itu saum wajib atau sunnah gitu ya. Dalam saum Ramadan ini tidak cukup dengan sekedar niat saum secara mutlak gitu. Nah, kemudian at-tikror, tentu saja ya, harus berulang di setiap malamnya gitu ya. Ada pendapat jumhur ulama bahwa mewajibkan niat setiap malam di malam-malam Ramadan, melihat keumuman hadis di atas, dan karena kan setiap harinya itu merupakan ibadah tersendiri kan. Jadi tidak ada kaitan dengan hari-hari sebelum dan sesudahnya. Jadi harus tabiat, ta'yin, juga tikror. Nah, walaupun nanti di sini ya apakah nah ini misalnya rukun saum ya, bahwa ada niat man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu, barang siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh maka tidak ada saum baginya. Kemudian menahan diri dari yang membatalkan saum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimus siyam ilal lail. Ini dalam Al-Baqarah 187, bahwa wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam ya, minal khaytil aswad minal fajr, yaitu di waktu fajar. Summa atimus siyam ilal lail, kemudian sempurnakan saum sampai datang malam. Nah, ini tentang melafadzkan niat ya, ada dua pendapat tadi ya, ada yang mencukupkan dalam hati, ada yang harus talafud biniat. Nah, dipersilahkan saja ya. Ada yang mahalluha fil qalbi ya, niatnya terletak di hati, bahwa ada yang menyampaikan seperti itu, tidak disyaratkan melafadzkan niat, ada juga yang dilafadzkan niatnya. Nah, itu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Nah, kemudian sekarang pembatal saum. Pembatal saum itu kita juga harus sama-sama mengingat kembali bahwa pembatal saum itu ada makan minum disengaja ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimus siyam ilal lail. Nah, jadi tadi ya, ini sama dalilnya, makan minum itu sampai itu ya, sampai sebelum terbit fajar, kemudian harus menyempurnakan sampai datangnya malam. Nah, kecuali kalau lupa, keliru ya, atau misalnya lupa ya, kemudian atau keliru atau dipaksa, nah itu maka tidak batal gitu ya. Nah, ini kemudian haid dan nifas gitu ya. Nah, ini juga perempuan ya, udah jam saum dari pagi-pagi, tiba-tiba jam 5:30 itu datang haid ya, atau misalnya melahirkan. Nah, tentu saja ini adalah membatalkan saum ya, karena dalilnya sudah sangat jelas dari Bukhari ya,
alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum qulna bala qala fadzalika min nuqsani diniha alaisa idza hadat. Nah, bukankah kalau wanita tersebut haid lam tusalli wa lam tasum, dia tidak sholat juga tidak menunaikan saum. Qulna, maka para perempuan menjawab bala, ya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fadzalika min nuqsani diniha, maka itulah kekurangan agama seorang perempuan. Kita sudah pernah membahas di Tarbiyatun Nisa ya, bahwa perempuan itu ada kekurangan nuqsanu fil aqli dan nuqsanu fid din ya. Ini adalah nuqsan fid din, bukti perempuan itu kekurangan dalam agama. Ketika haid dia tidak sholat dan tidak saum. Nah, tetapi ini juga ketika kita taat ya, pahalanya luar biasa. Misalnya ketika kita kita haid gitu ya, jangan berputus asa juga, masih tetap bisa untuk tilawah ya misalnya, atau murojaah hafalan kita, kemudian menghafal. Sekarang itu sudah banyak ya media-medianya, misalkan dengan murotal kita memperbanyak terus tasmi kita, kemudian memurojaah hafalan kita, tilawah kita masih banyak juga ya, mempersiapkan untuk keluarga. Nah, sama juga pahalanya berlimpah. Nah, kemudian yang membatalkan saum juga di sini muntah dengan sengaja ya. Man dara'ahu qawwan wa huwa shaim falaisa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dalam keadaan saum, maka tidak ada qada baginya. Nah, kalau tidak disengaja ya. Namun misalnya apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada ya, falyaqdi. Nah, ini kemudian tentu saja ya, keluar mani dengan sengaja ya. Yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli, bahwa Allah berfirman, orang yang saum itu yatruku ta'amuhu, ketika meninggalkan makan, wa syarabahu, meninggalkan minum, wa syahwatahu, meninggalkan syahwat, min ajli, karena ku gitu ya. Nah, maka syahwat juga ini jangan sampai ya dengan sengaja, misalkan lagi Ramadan berhayal atau melakukan sesuatu yang mendekati hal itu, sehingga nah itu adalah membatalkan saum ya ketika keluar mani. Nah, kemudian ini tadi bahwa niatmu batal gitu ya, jadi sengaja niat pengen batal gitu. Jadi seseorang ketika berniat membatalkan saum padahal ia dalam keadaan saum, jika sudah bertekad bulat ya dengan sengaja untuk membatalkan saum dan dalam keadaan ingat sedang saum, maka saumnya batal. Walaupun ketika itu dia nggak makan dan minum gitu kan. Tadi wa inna malikul limri'in manawa. Begitu pentingnya sebuah niat gitu ya. Bahwa setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Ketika dia berniat batal gitu ya. Nah, maka itu juga menjadi batal. Kemudian ini berjima di siang hari ya. Misalnya pernah terjadi kan yang pengantin baru ya, bahwa uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum, bahwa dihalalkan bagi kamu pada malam hari nih. Uhilla itu dihalalkan lakum bagi kamu lailatas siyam, pada malam hari, arrafas ila nisaikum, bercampur dengan istri-istrimu gitu ya. Nah, tetapi pernah terjadi ya, yang lagi pengantin baru geningan karena nggak sadar ternyata terjerumus gitu ya dengan istrinya, sehingga nah di sini nanti bagaimana ya konsekuensinya ketika tiba-tiba ada dulu ya di zaman Nabi bahwa dia jima ya di siang hari, kemudian nanya ke Rasul, maka kata Rasul kafaroh yang harus dikeluarkannya itu adalah ya udah kamu bebaskan seorang budak mukmin. Tetapi karena dia itu seorang yang paling miskin di daerah itu ya, nggak bisa gitu. Gimana kalau saum berturut-turut, kata Nabi, 2 bulan berturut-turut. Nah ya Rasul, baru 1 hari saja aku udah nggak mampu gitu, apalagi harus 2 bulan berturut-turut gitu ya. Ya udah, kata Rasul, ngasih makan kepada 60 orang miskin. Nah saya itu orang yang paling miskin gitu di daerah ini. Nah gitu. Jadi betapa itu ya pernah terjadi di zaman Rasul, sehingga Rasul, tapi karena kedermawanan Rasul ya, sehingga Rasul ya udah untuk kamu gitu ya,
Nah ini tetapi bagi yang misalnya terjadi hari ini, maka kafarahnya itu membebaskan seorang budak mukmin. Sekarang itu sudah nggak ada ya perbudakan. Kemudian urutannya itu kalau mampu saum 2 bulan berturut-turut maka saum, kalau tidak mampu dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah ini. Nah kemudian yang boleh buka saum ya, yang boleh tidak saum misalkan, dan konsekuensinya seperti apa. Nah ini juga sebetulnya kita sudah sangat paham ya, namun nggak apa-apa kita kaji. Nah yang boleh tidak saum itu orang yang sakit ya, wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Wa man kana maridon, barang siapa yang sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib baginya saum sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari lain. Nah, ini orang yang sakit diperbolehkan untuk buka, tetapi fa'iddatu min ayyamin ukhar, diganti ya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari lainnya itu. Nah ini kemudian konsekuensinya ya, yang tidak saum karena sedang sakit tadi ya, mengkodok saum, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib baginya saum sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Kemudian orang yang safar juga ya, orang yang safar, wa man kana maridon au ala safarin, yang dalam keadaan safar, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib baginya saum sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari lainnya gitu ya nanti. Kemudian karena sedang safar ini, maka konsekuensinya tadi fa'iddatu min ayyamin ukhar, mengkodok saum ya. Nah kemudian orang yang sudah tua renta misalnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wa 'alal ladzina yutiqunahu, nah orang yang berat gitu ya, berat menjalankannya. Nah berat menjalankannya ya, yutiqunahu al-mutiqin itu ya, bahwa maka jika mereka tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah ya, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah Ibnu Abbas menyampaikan bahwa ayat ini tidak dimansuh, tidak dihapus gitu. Ayat ini masih berlaku untuk orang yang sudah sepuh ya, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mampu menjalankan saum, maka hendaknya keduanya menunaikan fidyah ya. Fidyah itu memberikan makan kepada orang miskin bagi ketika dia setiap hari nggak saum gitu ya. Misalnya kalau dia makannya apa-apa gitu ya, misalkan dengan gepuk, dengan nasi, nah kita ngasih ke orang miskinnya juga harus sesuai dengan apa yang dimakan gitu ya. Jangan hari dimakan gitu, misalkan yang bergizi-bergizi, tetapi ketika memberikan kepada orang miskinnya standarnya lebih rendah misalkan. Bahkan lebih bagusnya itu ya yang sesuai, yang sesuai gitu ya, apa yang dia makan. Misalnya ketika dia makan seharinya habis 50.000 misalnya ya, otomatis ngasih ke orang miskinnya juga sepadan gitu. Nah seperti itu misalnya. Kemudian ini ya, bahwa konsekuensi tadi yang nggak saum karena sudah tua renta, yaitu bayar fidyah, yaitu memberi makan untuk seorang miskin ya, sesuai dengan porsi makannya sehari-hari tadi ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wajib bagi orang yang berat menjalankan, jika mereka tidak saum maka bayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah boleh misalkan dicicil sehari-hari, atau misalnya seminggu dikasihkan, nah boleh juga misalnya, atau sebulan, nah silahkan, tapi yang idealnya ya sehari ya. Kemudian yang wanita hamil dan menyusui ya, innallaha wada'a anil musafir nisfas shalah wa saum wa anil hubla wal murdi', bahwa sesungguhnya innallaha ya, sesungguhnya Allah meringankan, wadoa ya, meringankan nisfas shalah, separuh salat, anil musafir, kepada orang yang musafir ya, kan boleh di jamak, boleh di qashar kan, separuh salat misalnya ada di jamak, di qashar. Wasaum, dan Allah juga memberikan keringanan saum, wa anil hubla, bagi yang wanita hamil, wal murdi', dan yang menyusui gitu ya. Nah ini bahwa konsekuensinya, nah misalnya wanita hamil dan menyusui kalau nggak saum, nah ini mengkodok saumnya ya,
kalau kondisinya seperti ini. Kalau Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa wanita hamil, wanita yang menyusui, kemudian ketika tidak saum, tapi tidak saumnya itu khawatir dirinya, khawatir tentang dirinya, maka keduanya boleh nggak saum ya. Wanita hamil dan yang menyusui itu karena mengkhawatirkan dirinya, maka keduanya boleh nggak saum, tetapi punya kewajiban qadha. Nanti bedanya dengan yang di bawah ya, tidak ada fidyah. Jadi seperti halnya orang sakit gitu. Jadi permasalahan ini tidak ada perselisihan ya di antara para ulama di Majmu' bahwa wanita hamil menyusui, kemudian ketika dia tidak saumnya itu alasannya khawatir tentang dirinya, maka boleh ya nggak saum, tetapi harus qadha. Nah, kemudian Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa wanita hamil menyusui, ini orang yang masih mampu mengqadha saum ya, tidak sama seperti orang tadi yang sepuh ya. Waladina yutiqunahu, maka qadha tetap wajib sebagaimana wanita yang mengalami haid dan nifas. Atau nah di sini ya konsekuensinya ada dua ya. Misalnya yang hamil dan menyusui ketika tidak saum membayar fidyah. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa wanita hamil dan menyusui jika takutnya itu khawatirnya terhadap anaknya, kalau tadi khawatir terhadap dirinya ya, kalau khawatir hamil misalnya, aduh gimana nih nanti janin saya seperti ini, maka mereka berbuka, atau ketika menyusui ya takut misalnya susunya seperti apa karena kondisi bayinya rentan misalnya, sehingga takut ketika saum itu berbagai hal gitu ya, kekhawatiran, maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin. Ini Abdullah bin Umar ya, ketika ditanya tentang wanita hamil mengkhawatirkan anaknya, kalau tadi mengkhawatirkan dirinya dengan qadha ya, kalau mengkhawatirkan anaknya, maka beliau menyampaikan bahwa berbuka dan gantinya adalah memberi makan 1 mud gandum setiap harinya kepada seorang miskin. Nah, ini Al-Baihaqi dalam Sunan dari jalannya Imam Syafi'i, sanadnya sahih ya ini. Nah, kemudian sunah-sunahnya ya saat saum, nah kita juga harus sama-sama kaji lagi ya, bahwa la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra, bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Nah, ma'ajjalul fitra ya, bahwa ini kemarin sudah kita bahas khaliful Yahud ya, harus berbeda dengan orang Yahudi Nasrani gitu ya. Kalau mereka itu suka mengakhirkan, nah kalau kita harus menyegerakan berbuka. Nah, kemudian sunnah saat saum juga bahwa di sini ya, bahwa lis-shaimi farhatan, bagi yang saum itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Nah, jadi bahagia saat buka itu harus farhah ya, harus bahagia. Lis-shaimi farhatan, bagi yang saum itu punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah gitu ya. Nah, jadi subhanallah ya, ini keistimewaan orang yang saum. Kemudian saum dengan ini juga sunnah nih, saum dengan kurma ya, atau segelas air putih. Nah, Rasulullah biasanya kalau buka itu dengan rutab ya, kurma basah, sebelum menunaikan sholat ya, kemudian setelah adzan beliau makan kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar ya, kurma kering. Dan jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Ini sunnah juga, jangan langsung bala-bala kita langsung apa gitu ya. Pokoknya ini diantara sunnah Rasul dengan kurma, atau kalau tidak ada dengan segelas air putih dulu gitu ya, supaya tidak shock gitu ya itunya perutnya. Kemudian membaca bismillah ya sebelum menyantap hidangan. Idza akal ahadukum falyadhkurismallah ta'ala, bahwa apabila seorang di antara kalian makan hendaknya menyebut nama Allah, yaitu baca bismillah ya. Ini sahih gitu ya. Kalau yang biasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, itu sebetulnya derajatnya itu dhaif gitu ya. Walaupun dalam fadhailul amal sebetulnya boleh membaca Allahumma lakasumtu, namun ketika ada yang lebih sahih gitu ya, kenapa tidak kita mengamalkan yang lebih sahih gitu. Walaupun sebetulnya kalau dalam doa itu kan bisa saja
dengan bahasa Indonesia juga ya, bahasa Sunda juga bisa. Tetapi kalau ada doa yang lebih maksur gitu ya, yang sahih kedudukannya, kenapa tidak kita amalkan ya. Nah, ini yang sahih ya, yang hasan, ini kedudukannya hasan. Kalau yang Allahumma lakasum itu dhaif ya, kalau ini kedudukannya hasan, jadi derajatnya lebih tinggi. Bacaannya doa setelah buka saum itu zahabad dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Zahabad dhama'u, bahwa rasa haus sudah hilang, wabtallatil uruku, dan urat-urat telah basah, wasabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Nah, ini ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian saat berbuka itu perbanyak doa gitu ya, berdoa sesuka hati kita, meminta kebaikan sama Allah gitu ya, karena salah satu la turaddu da'watuhum al imamul adil wasaim hina yuftir wa da'watul madlum. Salah satu, ada 3 kelompok yang la turaddu da'watuhum, doanya tidak pernah ditolak, yaitu siapa saja? Al imamul adil, pemimpin yang adil, wasaim hina yuftir, dan orang yang saum ketika berbuka, wada'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka ketika berbuka saum, perbanyak seluruh hajat kita disampaikan sama Allah ya. Ya Allah, aku ingin umroh, ya Allah aku ingin haji, ya Allah aku ingin sembuh dari penyakit, ya Allah aku ingin anak-anakku soleh, semuanya doa sesuka hati kita ya. Kita ingin apa gitu ya. Kemudian disunahkan juga memberi makan berbuka kepada orang lain. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang saum, kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Bahwa ketika kita memberi makan orang yang sedang saum ya, maka baginya pahala seperti orang yang saum tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang saum itu sedikit pun gitu ya. Jadi sama pahalanya. Jadi kita dua dapat pahalanya, ngasih kepada yang saum ya. Nah, pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Makanya kemarin salafus sholih ada yang terbiasa ya dengan orang-orang miskin ketika buka itu ada dia selalu memberi makan 50 orang gitu ya setiap harinya. Mungkin kita baru mampu 1 orang ya, 1 orang dulu misalnya. Kemudian sunnah mendoakan saudaramu yang memberi hidangan. Nah, ini ketika kita dikasih hidangan sama orang ya, maka ini doanya, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Bahwa Allahumma at'im, ya Allah berilah ganti makanan ya, man at'amani, yang memberi makan kepadaku, wa asqi, dan berilah minuman, man asqani, kepada orang yang memberi minum kepadaku. Nah, ini doanya ya, disunahkan doa seperti itu. Bahwa ini mempelajari ya adab dan sunnah Nabi ketika tiba waktu santap sahur, maka supaya meraih keberkahannya ya, sunnah di waktu sahur. Nah, bahwa kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat barokah ya, walaupun hanya dengan seteguk air atau hanya dengan beberapa kurma. Nah, ini sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Nah, kemudian ini juga pembeda dengan puasanya ahli kitab gitu ya. Faslun, pembeda ma baina siyamina, antara saum kita wa siyami ahli kitab, dan saumnya ahli kitab, aklatus sahri, yaitu adalah makan sahur. Itu jadi dengan sahur itu jangan disepelekan gitu ya, aku pada kuat misalnya. Tapi pokoknya tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Pokoknya sahur walaupun hanya dengan beberapa suap nasi atau dengan beberapa butir kurma, dengan hanya segelas air pun maksudnya, karena ini adalah pembeda saumnya ahli kitab dengan umat Islam. Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahri, bahwa pembeda antara saumnya kita dengan saumnya ahli kitab itu adalah makan sahur. Nah, kemudian mengakhirkan sahur ya. Nah, Zaid bin Haris menyampaikan bahwa kami sahur ya bersama Nabi, kemudian setelah sahur itu langsung mendirikan sholat, kemudian sehingga menanya ya, berapa lama antara keduanya ya, antara sahur dengan sholat itu ya, sekitar kata Rasul 50 ayat. Jadi ketika baca 50 ayat itu butuh berapa menit. Nah, itulah jaraknya gitu ya. Jadi kalau di kita mungkin jam 4 lebih ya. Nah, seperti itu. Kemudian sahur dengan kurma sama tadi ya. Nikma sahuril mukmin at-tamru.
sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah dengan kurma kering. Nah, ini sunnah juga, sunnah Rasul ya. Nikma sahurul mukmin at-tamru. Jadi sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah dengan kurma kering. Kemudian banyak di ketika sahur itu mengucapkan sholawat kepada Allah dan malaikat ya, kepada orang yang sahur, bahwa sahur itu adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu jangan kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Nah, subhanallah gitu ya, bahwa Allah memberikan sholawat, malaikat juga memberikan sholawat kepada orang yang sahur. Bagaimana subhanallah kita didoakan ya oleh Allah dan para malaikat ketika kita sedang sahur. Nah, kemudian batas waktu sahur adalah fajar sidik ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Nah, ini kalau udah tahu ya. Kemudian sebentar ini tanggung sedikit lagi, memperbanyak istighfar kepada Allah. Nah, jadi saat sahur kita juga harus sambil ini di surah Al-Imran, as-sabirina, mereka orang-orang yang sabar, was-shadiqin, orang yang jujur, wal qanitin, orang taat tunduk, wal munfikin, orang yang rajin infak, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka rajin istighfar di waktu sahur. Nah, ini ya, bahwa ahli surga itu, kalau kita ingin mendapat derajat ahli surga, bahwa mereka adalah orang as-sabirin, penyabar, as-shadiqin, orang-orang yang jujur, al-qanitin, orang-orang yang taat tunduk, munfikin, rajin infak, mustaghfirina bil ashar, rajin istighfar di waktu sahur. Jadi sambil terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Kemudian memperbanyak doa di waktu sahur. Nah, jadi pada setiap malam Allah turun ya ke langit dunia. Nah, kemudian ketika tersisa ya sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir itu ya jam berapa, jam 3-an ya. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, siapa yang meminta kepadaku pasti akan kuberi, siapa yang memohon ampunan kepadaku pasti akan kuampuni. Nah, jadi sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, dan kita harus memperbanyak doa ketika sahur. Nah, mungkin hanya itu dulu ya, ini masih banyak slide-nya, tetapi untuk hari ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan semakin memantapkan diri kita ya, memperbaiki waktu sahur kita, memperbaiki ketika buka tadi sunah-sunahnya seperti apa ya, ketika sahur sunah-sunahnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan semakin hari saum kita semakin meningkat ya derajatnya, misalnya lebih baik lagi, sehingga betul-betul derajat ketakwaan yang disampaikan dalam Al-Quran, dengan saum kita akan meraih derajat takwa, bahwa takwa itu al-quwah, semakin kuat kita dalam bimtisali awamirihi, melaksanakan perintah Allah, wajtinabi nawahihi, semakin kuat dalam tidak terjerumus dalam apa yang Allah larang. Nah, mungkin hanya itu saja, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penti yang telah memaparkan materi tentang Ramadan, tentang puasa ya, yang begitu mundal, dan mudah-mudahan kita dapat menyimaknya dengan baik dan banyak mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good night.